mahasiswa Magister PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya mempunyai seorang narasumber. Nah, beliau adalah seorang guru, seorang pendidik di sebuah lembaga SD di Kecamatan Pujon. Nah, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Ervina, nggih? Iya, benar. Ibu Ervina. Nama lengkapnya siapa? Ibu. Ya, sebelumnya saya kenalkan dulu nama saya. Nama saya Ervina Rahmadwi Andriani. Saya biasa dipanggil Vina. Dipanggil Vina. Untuk bertugas mengajar, Ibu mengajar di lembaga mana? Kalau boleh tahu. Saya mengajarkan ilmu saya atau saya mengabdi di SDN 1 Pandesari. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Siap. Terima kasih. Di sini saya akan mengambil sebuah tema yang berjudul urgensi mata pelajaran PAI dalam ruang lingkup pendidikan dasar, yakni ruang lingkup MI, jenjang MI atau jenjang SD. Saya akan mencoba mengulik dan bertanya-tanya kepada Ibu Ervina Rahma. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, diantaranya yang pertama, apa yang melatar belakangi Ibu Ervina menjadi seorang guru? Alasan saya menjadi seorang guru yang pertama adalah karena ayah saya dulu sekolah, cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Ya. Kemudian yang nomor 2, jika dipikir lagi, saya sekolah untuk apa? Kalau tidak saya mengkontribusikannya kepada yang lain. Di situ saya berpikir, dari saya bersekolah, saya bisa mengamalkan ilmu saya bisa mengajarkan ilmu saya. Yang awalnya anak-anak tidak tahu apa itu rukun iman, anak-anak tidak tahu rukun Islam, mereka bisa jadi tahu. Berarti panjenengan ini guru PAI begitu Ibu? Iya, saya di SD Pandesari 1 mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Yang notabene sendiri untuk SDN 1 Pandesari ini nggak cuma Islam saja muridnya. Oh gitu. Banyak agama. Untuk kuliahnya dulu mengambil apa, jurusan apa, memang jurusan PAI? Kuliahnya dulu awalnya saya emang ingin mengambil bahasa. Iya. Tapi karena saya lulusan dari pesantren, kuliahnya juga mengambil jurusan agama yang linier. Nah, akhirnya dari kuliah mengambil PAI, saya mengajarkan ilmu saya agama Islam di SDN Pandesari 1. Kemudian sedikit ya kita mengulik tentang materi dari pelajaran PAI jenjang SD atau jenjang MI sederajat ya Bu. Ya. Mengapa materi PAI itu sudah mulai diberikan sejak usia dasar, sejak usia dini? Dari usia dini, dari TK aja sudah ditanamkan. Mereka harus bisa, mereka mengenal siapa itu Tuhannya, siapa nabinya. Dari TK sudah ditanamkan. Ya. Sehingga dari TK mereka masuk jenjang ke sekolah dasar, kita kembangkan. Dari yang awalnya mereka tahu Tuhannya siapa, nabinya siapa, mereka jadi tahu malaikat itu siapa saja, kitab-kitab mereka itu apa aja. Ya. Kemudian yang awalnya cuma melihat orang tuanya sholat, apa sih itu sholat, apa sih itu wudhu, akhirnya mereka juga bisa mengikuti. Lambat laun juga tahu kewajibannya sholat, kewajibannya berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Jadi memang itu berguna, tujuannya untuk berguna untuk dirinya dan juga orang-orang sekitar. Untuk orang-orang sekitar. Mungkin terlebih nanti tujuannya juga kepada akhirat ya Bu ya. Iya. Gitu. Kemudian dari materi yang diajarkan selama ini, apakah sudah relevan materi PAI yang ada pada jenjang sekolah dasar? Apakah sudah sesuai dengan porsi mereka? Menurut Ibu bagaimana? Kalau untuk porsi itu 50-50. 50-50. Iya, menurut saya 50-50 karena pada kelas 1 ada materi yang menurut saya itu seharusnya dikasihkan di kelas 3, seharusnya dikasihkan di kelas 2. Ya sebenarnya benar sih, hanya untuk mengenalkan saja. Tapi kalau untuk yang namanya menjelaskan, pasti mereka
Bu, iki terusannya yuk apa? Bertanya-tanya akan terus. Nah, yang akhirnya saya mengajarkannya, contohnya seperti sholat. Kalau nggak diajarkan dengan praktek, mereka tidak akan tahu, nggak akan paham kalau cuma kita ngomong saja. Selain juga dengan praktek, saya pernah memberikan mereka mewarnai, melipat, dengan tujuan mereka biar tahu, oh gerakannya sholat seperti ini, oh iki lo gambari orang sholat kayak gini, seperti itu. Jadi bisa dikatakan 50-50 ya Bu. 50-50. Kemudian bagaimana kondisi siswa sebelum dan sesudah mereka dalam menerima materi PAI? Misalnya mereka sebelum menerima bab sholat, mereka belum tahu sama sekali tentang sholat. Kemudian ketika jenengan ajarkan materi bab sholat, mereka mulai memahami, mulai mempraktekkan. Apakah sudah demikian atau bagaimana? Nah, kalau untuk itu mungkin sebelum masuk sekolah mereka sudah tahu, tapi tidak tahu sedetail apa yang mereka tahu gitu loh. Jadi misalnya kayak sholat cuma gerakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi bacanya baca apa? Nah, dari situ kan kita mengajari, kalau takbiratul ihram bacanya seperti ini, sujud doanya seperti ini, tahiyat doanya seperti ini, karena mereka juga materinya kan ada hafalan surat-surat pendek, kemudian juga ada doa sebelum belajar, kan mereka juga diajarkan juga. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan tahapan jenjangnya mereka. Siap. Kemudian dari materi PAI, apa saja yang menjadi tolak ukur? Menjadi tolak ukur bagi siswa-siswi yang sudah lulus dalam jenjang SD atau MI. Misalnya dalam jenjang SD mereka lulus harus sudah bisa sholat, harus sudah bisa ngaji, harus bisa memahami rukun iman dan lain sebagainya. Itu apakah ada tolak ukurnya yang harus dicapai? Kalau tolak ukurnya masih saya sendiri juga kurang paham ya, karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Tapi paling tidak mereka sudah tahu kewajibannya sholat bagaimana, doanya sholat bagaimana, kewajibannya kepada orang tua, gak boleh marah-marah, kepada guru juga harus sopan. Paling tidak dia bisa memposisikan di sekitarnya, di rumah. Kalau mau makan berdoa, kalau kepada orang tua mau berangkat sekolah salim, di sekolah dia bertemu gurunya salim, tidak mengejek teman, karena kalau di sekolah kan rawan sekali ya anak itu bermain, ya mereka niatnya bermain, tapi secara tidak langsung kadang ada kata-kata yang membuat hari ini sih aku misalnya gitu. Kalau anaknya gak baperan ya it's okay, tapi kalau aku lo diilok sampai hari itu usia labil pasti. Jadi bisa dikatakan komponen utamanya adalah karakter. Mungkin kalau materinya bisa mengikuti materi yang sudah ada dalam buku panduan mungkin ya, kurikulumnya. Tapi yang lebih utama karakter dan karakternya. Kemudian selama Ibu mengajar, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mengajarkan materi PAI tersebut kepada anak-anak yang seusia main lah ya bisa dikatakan? Bagaimana? Kalau saya tantangannya di kelas 1 ya, karena mereka barusan naik TK, lebih banyak bermainnya. Jadi kalau mereka nggak kepikiran mau pelajaran, ya udah mereka main dulu, kita ajak main. Kalau nggak gitu adalah yang motong nggak mau nulis, motong diajak temannya. Ya dari situ kan kita juga kembali belajar ya apa sih mengkondisikan anak-anak ini bagaimana. Jadi dari kebiasaannya. Jenjang memang mereka kan jenjang bermain. Apakah itu kadang harus dipaksakan atau jenengan memang mengikuti kemauan mereka? Tidak mengikuti, tapi juga tidak memaksa. Ada kala kan kita harus longgar, ada kala juga kita harus ketat. Kalau kita ketat, mereka stres. Kalau stres gak mau belajar.
mau dipelajari pun mereka juga gak akan menghiraukan karena mereka sudah nggak mood sekali. Itu kelas 1 saja untuk atau kelas 1. Mungkin ada yang lain dalam jenjang kelas yang lain? Kalau jenjang yang lain mungkin kelas 3 karena kelas 3 itu peralihan, sudah merasa aku sudah punya di kelas, aku sudah agak besar, jadi mereka mulai masa pemberontakan itu sudah mulai ada. Karena dari saya sendiri pun di kelas 3 itu saya merasa kesulitan karena apa? Saya kalah ngomong sama anak-anak. Karena mereka sudah mulai aktif, lebih aktif ngomongnya, lebih aktif. Wah, semuanya sudah aktif semuanya. Jadinya harus pintar-pintar aktif juga. Kemudian dari kesulitan tersebut, solusinya bagaimana? Solusi untuk mengatasi anak-anak yang suka main, mungkin ketika mereka dijelaskan mereka nggak memperhatikan dan lain sebagainya, itu gimana solusinya? Kalau salah satu contoh aja lah. Ya, contohnya yang sekarang lagi viral di anak SD itu kartunya. Kartu apa itu? Kartu model apa ya? Uno. Tapi itu kayak kalau kamu kalah, kartumu tak pek. Kayak gitu. Kadang sering sekali saya menjumpai anak-anak itu kalau waktu pelajaran main kartu, aku menang kayak gitu kan. Kartumu tak pek, tak ambil. Nanti main lagi, pilih saya ambil, tak ringkes nonang kantor, tak singgah nonang kantor, tak simpankan dulu, awas sama simpan. Iya bu, tak simpan. Jadi dari situ mereka juga biar tahu posisi mereka waktunya belajar, biar nggak bermain dulu. Seperti itu. Kalau untuk emang sudah benar-benar tidak bisa dikasih tahu, ya udah diam dulu, lihat anak-anak wis pasti kan mereka merasa guru diam, mereka harus diam. Nah, dari situ baru keluar. Kalau bu guru bilang, kalau bu guru menerangkan, minta waktunya yang lebih ke apa ya, perhatian. Soalnya kalau mereka dikasari juga pemberontak. Nah, seperti itu. Usia labil memang kita pahami lah semua ya. Kemudian sedikit menyinggung tentang waktu ya. Waktu yang diberikan dalam materi PAI jenjang dasar itu kira-kira berapa itu? Di sekolah dasar itu berapa jam? Mungkin dalam seminggu itu berapa jam? Kalau dalam seminggunya 4 jam. 4 jam. Ya, tapi rata-rata kalau untuk pelajaran PAI seminggu sekali. Jadi langsung dirapel. Tapi sebenarnya dirapel jadi satu pun itu anak-anak juga terlalu bosan, ada yang juga terlalu senang. Terlalu bosannya apa? Terlalu bosan agama tok liyane gak. Yang terlalu senang hore gak matematika, hore gak bahasa Inggris, seperti itu. Maklum lah ya. Mereka lebih memilih apa yang mereka sukai. Kira-kira kalau dalam waktu yang 4 jam itu apakah sudah cukup? Kalau untuk kelas 1, 2 itu terlalu lama. Terlalu lama bagi saya. Untuk 3 dan ke atas? Kalau 3 dan ke atas mungkin itu sudah cukup. Cukup dalam materi. Penyampaian dan praktek itu juga sudah cukup bagi saya. Karena prakteknya nggak cuma saya lihat dari penilaiannya kan nggak cuma di dalam kelas itu aja. Prakteknya kan juga dilihat dari mereka kesehariannya. Terusan kemudian waktu kegiatan keagamaan, karena di setiap hari Jumat di sekolah saya sendiri itu, itu setiap hari Jumat membaca yang namanya juz amma. Kumpul di masjid atau di kelas? Belum punya masjid. Mudah-mudahan sekolah bisa diperluas, bisa. Jadi setiap pagi kita punya kegiatan rutinan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu itu mereka senam. Senin kan upacara ya, itu Selasa, Rabu. Kamis menari demo. Jumat pembacaan kitab suci, karena di sana notabene tidak hanya orang Islam aja. Kemudian untuk hari Sabtunya kita juga ada nari apa namanya? Hari Saipong. Jadi kita mengangkat kearifan lokal juga, mereka juga biar tahu, ini loh tarian asal Indonesia, budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia.
Jadinya dari situ kan kita bisa menarik orang dari luar, oh di sekolah ini loh gak ada cuma keunggulan. ada keunggulannya masing-masing. Ya, ngajinya dapat, budayanya juga dapat gitu. Kemudian apakah ada tambahan jam pelajaran atau materi dalam di sekolah jenengan itu untuk materi PAI ya, khususnya? Kalau materi PAI jam tambahannya mungkin nggak ada. Mungkin dari kegiatan keagamaan itu pasti, soalnya di situ kita ambil event, kita ambil bersama-sama meskipun dia agamanya bukan Islam, tapi kita merangkul mereka semua. Percaya nggak? Saya baru 2 hari masuk, anak-anak itu sudah kenal saya semua. Hebat dengan Bu. Padahal saya nggak tahu nama Muna. Iya. Padahal di kelas itu juga ada anak agamanya bukan Islam, anak Hindu. Tapi dia kalau ke saya baik. Ya mungkin itu menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Yang saya kagumi di sekolah itu sikap toleransi mereka itu sangat besar. Sangat tinggi karena dari kelas 1 mereka kan sudah campur, sudah berinteraksi. Lambat laun diam, anak-anak, oh guru ini meskipun Kristen tetap dihormati, meskipun dia Islam tetap disayangi semua. Ya, jadi itu menunjukkan moderasi beragama. Mereka ya toleransi, saling toleransi antar umat, antar budaya. Mungkin di daerah Pujon sana memang banyak budaya, banyak agama yang berbeda-beda ya. Banyak sekali kalau di sana. Dari situ pun saya juga belajar, begini caranya kalau ke anak-anak yang selain Islam. Kan kadang kamu kudu Islam. Ya, ada kayak gitu, tapi ya dari situ saya belajar, meskipun mereka Hindu, mereka juga sama sebenarnya sama kita. Mereka mau makan juga ada doanya. Kadang saya bandingkan sama anak sendiri. Ayo tanya om, namanya Tirta. Tirta ini kan agama Hindu. Mas Tirta tak tanyai sama kalau makan doa apa enggak? Ya doa Bu. Kalau mau tidur doa enggak? Doa. Lah Mas Tirta aja yang bukan Islam berdoa, masa sama yang Islam enggak mau berdoa? Jadi saya jadikan contoh. Dari situ mereka enggak ada gap dari guru. Itu mereka jadi belajar, guru aja nggak ada gap, maksud kita mau menjelek-jelekan mau ngegap temannya yang bukan Islam seperti itu. Kemudian dengan adanya materi PAI yang ada selama ini diajarkan, apakah sudah jenengan rasakan atau dirasakan bersama dapat mewujudkan visi dan misi dari sekolah? Bagaimana itu? Salah satu visi misi sekolah kan anak religius. Iya. Itu saya dapatkan karena setiap mereka bertemu saya, mereka bilang salam dan salim. Salam dan salim itu yang pasti. Kemudian kalau saya lihat ke orang tuanya, setiap mau berangkat sekolah kan mesti diantarkan mereka. Banyak yang diantar dan juga banyak dijemput. Ketika mereka pulang dari sekolah, ketemu orang tuanya juga salim, juga salam. Jadi itu seputar dari sekolah SDN Pandai Sari 1 ya, Pujon. Ya. Itu mungkin itu saja Bu ya yang bisa saya kulik, saya tanyakan dari jenengan. Mudah-mudahan dipermudah hajat-hajatnya jenengan, mudah-mudahan sekolahnya diberi kelancaran. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah bisa menjadi narasumber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.